Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang uji Man-Whitney. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan dahulu anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Ahmad Fauzi, yang kedua adalah Ade, yang ketiga ada Resi Oktesa Putri, dan yang keempat ada saya sendiri Samalin Panelaki, dan yang kelima ada Virginia Evo Billy. Selanjutnya saya akan mereview materi terlebih dahulu. Prosedur melakukan uji Man-Whitney yang pertama adalah tentukan nilai N1 dan N2, di mana N1 adalah banyaknya sampel yang lebih sedikit jumlahnya, diambil secara acak dari populasi 1, dan N2 adalah banyaknya sampel yang lebih banyak jumlahnya, diambil secara acak dari populasi yang kedua. Lalu, jika N2 kurang dari sama dengan 8, maka gunakan rumus. Untuk kasus ini dapat menggunakan dua cara, yaitu yang pertama menggunakan nilai U. U1 sama dengan N1 kali N2 kurang N1 dalam kurung N1 plus 1 per 2 kurang R1. U2 sama dengan N1 kali N2 kurang N2 dalam kurung N2 plus 1 per 2 kurang R2. Nilai U yang diambil adalah nilai U terkecil sebagai U hitung. Lalu cari nilai U tabel pada tabel F. Tabel F dapat teman-teman lihat pada modul halaman 117. Kriteria penolakannya H0 apabila U hitung kurang dari U tabel. Yang kedua adalah menggunakan nilai p-value. U tabel dibandingkan dengan nilai alfa. Jika menggunakan uji dua sisi, maka p-value dikali 2. Kriteria penolakan H0 apabila nilai p-value kurang dari sama dengan alfa. Kriteria yang kedua yaitu di antara 9 dan 20. Menggunakan nilai U yang dijelaskan yang tadi, lalu nilai U yang diambil adalah nilai U terkecil sebagai U hitung, lalu cari nilai U tabel pada tabel G. Tabel G dapat teman-teman temukan di modul halaman 119. Kriteria penolakannya H0 apabila nilai U hitung kurang dari U tabel. Kriteria yang ketiga adalah jika N2 lebih dari 20, maka gunakan rumus. Dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan distribusi normal dengan rumus statistik uji, yaitu Z sama dengan U kurang N1 kali N2 per 2 per akar dari N1 kali N2 dalam kurung N1 plus N2 plus 1 per 12, di mana nilai U bisa berupa U1 atau U2. Kriteria penolakan H0 apabila nilai Z hitung lebih dari Z tabel. Dan kriteria yang terakhir, jika banyak nilai observasi yang sama atau p-value saat mendekati alfa, gunakan faktor untuk data sama dengan rumus Z sama dengan U kurang N1 kali N2 per 2 per akar dari N1 kali N2 per N besar dalam kurung N besar kurang 1 kali N besar pangkat 3 kurang N besar per 12 kurang sigma dari T, di mana T sama dengan T pangkat 3 kurang T per 12. Selanjutnya, kami akan menjelaskan contoh soal untuk sampel N2 kurang dari sama dengan 8 yang akan dijelaskan oleh teman saya, Ahmad Fauzi. Baiklah, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan mencoba menjelaskan uji Man-Whitney contoh sampel N2 kecil sama dengan 8. Next. Tabel di samping menunjukkan skor penilaian mahasiswa terhadap pelayan dosen laki-laki dan perempuan di Universitas Negeri Jakarta. Lakukanlah pengujian Man-Whitney menunjukkan bahwa skor penilaian mahasiswa terhadap pelayanan dosen laki-laki dan perempuan adalah sama, dengan nilai alfa sama dengan 5%. Next. Nah, langkah pertama di uji Man-Whitney ini adalah menentukan N2, di mana setiap kasus itu biasanya N2 selalu lebih besar daripada N1. Namun kasus ini berbeda karena N2-nya dan N1 sama dengan 5. Jadi kita bisa mengasumsikan terserah kita sendiri. Dan di sini kami itu memilih N1 itu sama dengan laki-laki dan N2-nya perempuan. Gabungkan data laki-laki dan perempuan untuk melihat ranking. Nah, di sini sudah dapat dilihat rankingnya bahwa skor terendah itu dari C dan terbesar adalah di G. Nah, di sini sudah diberi ranking secara umum dan selanjutnya akan diberi ranking secara gender atau jenis kelamin. Di sini bisa dilihat bahwa sudah ada tabel ranking berdasarkan jenis kelamin. Tabel ini digunakan untuk mencari jumlah ranking yang ada pada setiap jenis kelamin. Next.
Nah, untuk pengujian hipotesisnya sendiri, yang pertama itu kita menentukan hipotesis. Di sini H0 tidak ada perbedaan penilaian mahasiswa terhadap dosen laki-laki dan perempuan. Dan H1-nya ada perbedaan penilaian mahasiswa terhadap dosen laki-laki dan perempuan. Yang kedua, tentukan nilai alfa. Di sini nilai alfa yang digunakan adalah 5%. Yang ketiga itu menentukan U-hitung dan U-tabel. Untuk penentuan U-hitung, seperti tadi yang dijelaskan oleh saudara Elin, U1 sama dengan N1 dikali N2 ditambah N1 dikali N1 plus 1 per 2 dikurang R1. Setelah angkanya disubstitusikan, maka diperoleh 1 sama dengan 20,5 dan U2 sama dengan 4,5. U hitung yang diambil adalah U terkecil. Pada kasus ini adalah 4, nilai U hitung tersebut dapat diperoleh nilai U tabel yaitu antara 0,048 hingga 0,75. Karena kita menggunakan uji dua arah, maka dikali 2 dan diperoleh nilai U hitung berada di antara 0,096 hingga 0,15. Next. Nah, di sini dapat dilihat bahwa untuk mencari nilai tabel, di sini U tadi adalah 4,5. Nah, karena di tabel itu cuma ada 4 dan 5, maka kita mengambil antara 4 dan 5. Dengan N1-nya yaitu sama dengan 5, maka U yang diperoleh adalah 0,048 sampai 0,075. Next. Nah, yang keempat itu keputusan. Di sini galak tolak H0 sebab U hitung lebih besar daripada U tabel. Kesimpulannya, dengan tingkat signifikansi 5% dari data sampel yang ada, maka kita tidak punya cukup bukti untuk mendukung hipotesis alternatif yang mengatakan bahwa terdapat perbedaan penilaian mahasiswa terhadap pelayanan dosen laki-laki dan perempuan. Selanjutnya ada cara yang kedua, yaitu menggunakan rumus ekspektasi dan kontrol, di mana ekspektasi adalah lambang untuk N1 dan kontrol adalah N2. Di sini untuk menghitung kita menggunakan E. Kita menghitung banyaknya E yang mendahului C. Yang pertama itu kita urutkan datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Selanjutnya diberi lambang sesuai dengan N1 dan N2-nya. Nah, di sini tuh menghitung E-nya, menghitung U-nya yaitu adalah banyaknya E. Untuk U sama dengan 2 tambah 4 tambah 5 tambah 5. Dapat diketahui bahwa U sama dengan 2 tambah 4 tambah 5 tambah 5 tambah sama dengan 21. Karena U besar dari N1 kali N per 2, maka lakukanlah transformasi untuk mendapatkan nilai U aksen. U aksen sama dengan N1 dikali N2 dikurang U. 25 dikurang 21 sama dengan 4. Nilai dari U dengan N1 5 adalah 0,0. Karena menggunakan nilai uji dua arah, maka nilai v-value dikalikan 2. Berarti menjadi 0,096. Sehingga keputusan yang yaitu gagal tolak H0 sebab v-value lebih besar daripada alpha. Sekian dari saya serahkan kembali kepada moderator, kepada saudara Elin, dipersilahkan. Terima kasih atas penjelasannya oleh teman saya Ahmad Fauzi. Selanjutnya, contoh soal untuk sampel yang di antara 9 sampai 20 yang akan dijelaskan oleh teman saya Laade. Moderator saya di sini saya akan membahas kriteria kedua di mana ukuran N2-nya itu berada di antara 9 sampai 20. Nah, baik, di sini soalnya itu untuk meningkatkan produktivitas, sekelompok petani diberi bantuan saprodi oleh pemerintah. Setelah beberapa tahun, pemerintah ingin mengetahui apakah ada perbedaan produktivitas pada petani yang diberi bantuan dan yang tidak diberi bantuan. Berikut ini diberikan data nilai produktivitas yang diperoleh dari dua kelompok petani tersebut. Gunakan cara signifikansi 5%. Baik, ini datanya. Di sini soalnya itu ingin mencari apakah ada perbedaan nilai produktivitas. Next. Nah, untuk mengetahui itu, terlebih dahulu kita melakukan suatu pengujian hipotesis, di mana di sini
N1 atau yang menjadi sampel pertama itu adalah petani yang tidak mendapat bantuan, dan N2-nya itu adalah petani yang mendapat bantuan. Nilai N1 dan N2 ini didasarkan dari banyak tidaknya jumlah sampel yang ada, di mana seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya bahwasanya nilai N2 itu ada selalu nilai observasinya banyak, sehingga menjadi N2-nya itu adalah petani yang mendapat bantuan sebab nilai observasinya itu ada 15. Langkah selanjutnya adalah penyusunan hipotesis. Untuk penyusunan hipotesis, pertama kita merumuskan hipotesisnya terlebih dahulu, di mana H0-nya itu tidak terdapat perbedaan nilai produktivitas antara petani yang mendapat bantuan dan yang tidak mendapat bantuan. Hipotesis alternatifnya itu terdapat perbedaan nilai produktivitas antara petani yang mendapat bantuan dan yang tidak mendapat bantuan. Langkah selanjutnya adalah penentuan taraf signifikansi. Di sini dari soal tadi telah ditentukan nilai taraf signifikansinya itu 5%, sehingga alfanya itu sama dengan 0,05. Langkah selanjutnya adalah penentuan wilayah kritis atau wilayah pergerakan H0. Itu nilai tabelnya itu adalah 39. Maaf, di sini tandanya bukan lebih dari 39, melainkan tabelnya itu sama dengan 39. Tabel ini diperoleh dari, seperti yang telah disebutkan rekan saya tadi, penentuannya itu pada tabel, dan sebentar akan saya tunjukkan lagi penentuan nilai tabelnya. Setelah menentukan nilai kritisnya, maka kita menentukan nilai hitungnya. Nah, untuk penentuan nilai hitung ini itu didasarkan dari jumlah ranking kedua sampelnya, di mana ranking ini diperoleh dari nilai-nilai observasi pada sampel pertama dan sampel kedua itu digabung dan diurutkan mulai dari nilai observasi terkecil sampai terbesar, lalu diberi ranking. Setelah rankingnya dibuat, itu nilai ranking itu dikembalikan sesuai dengan kelompok-kelompok sampelnya, yaitu N1 dan N2. Next. Baik, ini penentuan nilai tabel yang saya sebutkan tadi, kan di sini N1-nya itu adalah 10 dan N2-nya adalah 15. Terus di sini menggunakan uji dua arah, yaitu alfanya 0,05, sehingga nilai tabelnya itu adalah 39. Next. Nah, setelah menentukan nilai tabel, kita kan menentukan nilai hitung. Nah, nilai hitung ini diperoleh dari mencari nilai terkecil dari U1 dan U2, di mana rumusnya tadi telah disebutkan oleh rekan saya. Setelah nilainya dimasukkan, itu diperoleh nilai U1 itu adalah 125,5 dan nilai U2-nya itu adalah 24,5. Nah, maka yang menjadi nilai U hitung di sini adalah nilai U terkecil, yaitu U2 dengan nilai 24,5. Lalu nilai U hitung ini kita bandingkan dengan nilai U tabel. Next. Nah, prosedur selanjutnya adalah penentuan keputusan. Nah, keputusan yang diperoleh dari perhitungan tadi itu adalah tolak H0. Hal tersebut didasarkan dari nilai U hitungnya itu kurang dari sama dengan U tabel. U hitungnya kan tadi diperoleh adalah 24,5. Sedangkan nilai U tabel adalah 39, sehingga keputusan itu adalah tolak H0. Nah, berdasarkan keputusan itu, maka kita menarik suatu kesimpulan bahwa dengan taraf signifikansi 5% dan dari data sampel yang ada, maka sudah cukup bukti untuk mendukung hipotesis alternatif yang mengatakan bahwa terdapat perbedaan nilai produktivitas antara petani yang mendapat bantuan dan petani yang tidak mendapat bantuan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih La Ade. Selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari teman saya yang akan menjelaskan tentang contoh soal dengan sampel besar N2 lebih dari 20. Dipersilakan kepada teman saya, Resi Oktrisa Putri. Tentunya saya akan menjelaskan contoh soal dengan sampel besar yang N2-nya itu lebih besar dari 20. Di sini tuh ada dua data yang menunjukkan laju pertumbuhan penduduk di perkotaan sebagai N1 dan pedesaan sebagai N2. Perkotaan N1 itu ada 16, kemudian yang sampel pedesaan ada 21. Nah, yang pedesaan inilah yang sebagai N2 yang lebih dari 20. Karena tadi kan sampelnya ada 21. Setelah itu
Berdasarkan data di samping, apakah dapat dikatakan bahwa laju pertumbuhan penduduk kedua wilayah sama signifikansi 5%? Oke, next. Dari data tersebut didapatkanlah bahwa H0 itu laju pertumbuhan penduduk perkotaan. Nah, H1-nya laju pertumbuhan perkotaan berbeda dengan pedesaan. Alfanya ada 5%. Kemudian kasus ini menggunakan pendekatan distribusi normal atau distribusi Z, sehingga wilayah kritis Z-nya itu yang diambil Z lebih dari 1,9 atau Z kecil dari min 1,96. Selanjutnya, tentukanlah statistik uji. Dicari nilai U1-nya dan U2. U1 itu rumusnya N1 dikali N2 plus N1 dikali N1 plus 1 diper 2 dikurang total rank dari itu tadi. Kemudian disubstitusikan nilai N1 yang tadi ada N2 yang ada 21 plus tambah 16 tambah 1, kemudian diper 2 dikurang yang R1-nya itu total rank-nya ada 306. Boleh dilihat pada tabel tadi, yang hasilnya U1 itu 166. Dilakukan hal yang sama pada U2, dimasukkan ke rumus, kemudian didapatkan bahwa U2 merupakan U2 nilainya 170. Selanjutnya, penentuan nilai U dapat menggunakan salah satu di antara U tersebut dan ditusikan ke nilai Z. Pada kasus ini yang diambil yaitu U1 dengan nilai 166. Disubstitusikan ke rumusnya sehingga didapatkan bahwa Z sama dengan min 0,06131. Kemudian didapatkanlah keputusan dan kesimpulannya bahwa keputusannya itu gagal tolak H0. Dan kesimpulan dengan tingkat signifikansi 5% dan dari data sampel yang ada, maka tidak cukup bukti untuk mendukung hipotesis alternatif yang mengatakan bahwa terdapat perbedaan laju pertumbuhan penduduk antara penduduk daerah perkotaan dan penduduk daerah pedesaan. Dengan kata lain, bahwa laju pertumbuhan antara perkotaan dengan laju pertumbuhan pedesaan itu sama. Semoga dapat dipahami. Saya kembalikan ke moderator Elin. Terima kasih untuk Resi. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang contoh soal banyak data observasi yang sama yang akan dijelaskan oleh teman saya, Virginia Billy. Baik, saya akan menjelaskan contoh soal di mana di dalam datanya itu banyak nilai observasi yang sama. Next. Soalnya itu, seorang investor melakukan penelitian untuk mengetahui adakah perbedaan kualitas manajemen antara bank yang dianggap favorit oleh masyarakat dengan bank yang tidak favorit. Penelitian ini menggunakan 15 sampel bank yang dianggap tidak favorit dan 12 bank yang dianggap favorit. Selanjutnya, kedua kelompok bank tersebut diukur kualitas manajemennya dengan menggunakan sebuah instrumen yang terdiri dari beberapa butir pertanyaan. Skor penelitian tertinggi adalah 40 dan terendah 0. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5%. Next. Untuk menjawab pertanyaan ini, yang pertama kita lakukan adalah menentukan hipotesisnya. Di sini hipotesis nolnya itu tidak terdapat perbedaan kualitas manajemen antara bank yang dianggap favorit oleh masyarakat dan bank yang tidak favorit. Sedangkan hipotesis alternatifnya adalah terdapat perbedaan kualitas manajemen antara bank yang dianggap favorit oleh masyarakat dan bank yang tidak favorit. Setelah kita menentukan hipotesisnya, kita menentukan taraf signifikansi. Namun dalam soal tersebut sudah dikatakan bahwa taraf signifikansi yang digunakan adalah 5%. Sehingga untuk nilai kritis yang kita gunakan adalah 1,96. Itu adalah Z alfa per 2 karena uji ini merupakan uji dua arah. Next. Setelah kita menentukan taraf signifikansinya, kita menentukan nilai N1 dan N2.
Nilai N1 merupakan banyaknya sampel yang lebih sedikit jumlahnya, sehingga N1 di sini adalah bank favorit yang berjumlah 12 dan N2-nya itu bank tidak favorit yang berjumlah 15. Setelah kita menentukan N1 dan N2, kita memberikan ranking pada semua nilai yang terdapat pada kedua kategori tanpa memperhatikan kelompoknya. Pemberian ranking itu berdasarkan nilai yang paling kecil, dan untuk nilai observasi yang sama, rankingnya itu merupakan rata-rata dari urutan data observasi itu. Setelah menentukan ranking, kita menghitung jumlah ranking untuk masing-masing kategori. Di sini untuk kategori bank favorit, jumlah rankingnya itu adalah 123,5, sedangkan untuk bank tidak favorit adalah 254,5. Next. Setelah kita menentukan ranking untuk masing-masing kategori dan menghitung jumlahnya, kita menentukan nilai U. Dengan rumus U1 sama dengan N1 kali N2 ditambah N1 dikali N1 plus 1 per 2 dikurang R1, di mana R1 merupakan jumlah ranking dari bank favorit dan R2 merupakan jumlah ranking dari bank tidak favorit, sehingga didapat U1 adalah 134,5 sedangkan U2 adalah 45,4. Nah, nilai U yang digunakan adalah nilai U yang paling kecil, sehingga U yang diambil adalah 45,4. Next. Setelah kita menghitung nilai U, kita akan menghitung nilai statistik ujinya. Namun karena terdapat banyak nilai observasi yang sama, maka gunakan faktor koreksi untuk data yang sama tersebut. Dalam tabel ini sudah ada XI, T, dan T besar. XI itu merupakan data observasi di mana datanya itu ada yang sama, sedangkan T kecil itu merupakan jumlah perulangan dari nilai tersebut. Dan T besar itu merupakan dihitung dengan rumus T kecil pangkat 3 dikurangi T per 12. Sehingga untuk nilai 17, T kecilnya itu 2 dan T besarnya itu 0,5. Dan seterusnya sampai untuk nilai 29, T kecilnya itu 2 dan T besarnya itu 0,5 juga. Setelah menghitung T untuk setiap nilai, kita jumlahkan nilai T besarnya sehingga didapat 16. Setelah kita menjumlahkan nilai T besarnya, kita masukkan ke dalam rumus statistik ujinya. Statistik ujinya itu didapat dengan rumus Z sama dengan U dikurangi mu U per varians U. Jadi sebelum itu kita menghitung dulu mu U-nya dengan rumus N1 dikali N2 per 2 sama dengan 90. Sedangkan untuk varians U-nya dihitung dengan rumus akar dari N1 dikali N2 per N besar dikali N besar kurang 1 dikali N besar pangkat 3 dikurang N per 12 kurang sigma T, dan N besar itu merupakan N1 ditambah N2. Setelah dimasukkan nilainya, didapatlah varians U-nya adalah 20,3936. Setelah didapat mu U dan varians U-nya, kita masukkan ke dalam rumus Z-nya, dan didapatlah nilai Z-nya itu min 2,19. Next. Setelah kita menghitung nilai statistik ujinya, didapatlah keputusan karena nilai Z hitung kurang dari min Z alfa per 2, maka keputusannya itu tolak H0, atau dapat juga menggunakan nilai p-value, di mana p-value dari min 2,19 adalah 0,0143, dan 0,0143 ini lebih kecil dari alfa per 2, yaitu 0,025, sehingga keputusannya tolak H0. Dari keputusan ini kita dapat menyimpulkan bahwa dengan tingkat signifikansi 5%, kita memiliki cukup bukti untuk mengatakan bahwa terdapat perbedaan kualitas manajemen antara bank yang dianggap favorit oleh masyarakat dan bank yang tidak favorit. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasannya untuk teman Virginia. Ya, sekian dari presentasi kelompok kami. Semoga bermanfaat.